Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi. Ini kita akan membahas mengenai keselamatan dalam berlalu lintas. Apa saja yang akan dibahas pada materi hari ini? Yaitu yang pertama adalah terkait dengan beberapa isu yang terkait dengan keselamatan berlalu lintas yang mencakup definisinya, penyebabnya, ya, faktor yang terkait dan juga tipe dari keselamatan atau kecelakaan yang terjadi. Lalu yang kedua mengenai bagaimana kita mengkoleksi ya dan memproduksi data dari keselamatan. Yang ketiga mengenai manajemen keselamatan lalu lintas, dan juga yang terakhir kita ambil benchmark di negara lain, bagaimana mereka mendata dan juga manajemen dari keselamatan di ruas jalannya. Nah, sebagai referensi, teman-teman bisa membaca bukunya Garber dan Hall tahun 2001 yang berjudul Traffic and Highway Engineering. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang keselamatan di lalu lintas, kita perlu tahu juga sebelumnya ya teman-teman, bagaimana sih kondisi dari keselamatan di Indonesia itu sendiri. Nah, data ini saya ambil dari Korlantas ya, dari satu jurnal. Ini adalah merupakan data kecelakaan di Indonesia mulai tahun 2004 sampai 2014. Jadi selama 10 tahun memang trennya untuk dari jumlah kecelakaan, fatalitasnya ini beragam, tapi yang jelas fatalitasnya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan dari segi provinsi yang paling banyak terjadi kecelakaan itu adalah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mungkin wajar karena luasan wilayahnya yang juga lebih besar daripada wilayah yang lain ya. Nah, ini yang grafik kedua, gambar nomor 2. Ini berdasarkan penelitian gitu, dari kita bandingkan di Indonesia dengan Amerika dan Eropa ya, trennya kita memang meningkat gitu, tapi kalau dilihat di Eropa misalnya yang warna biru, trennya mereka sungguh betul-betul menurun gitu. Jadi dari selama 10 tahun terakhir trennya mereka menurun. Tapi kalau di Indonesia trennya lebih cenderung, kalau dari segi regresi gitu, ini bisa dilihat bahwa trennya adalah meningkat dari tahun ke tahun selama 10 tahun penelitian. Nah, ini data yang lain, teman-teman. Ya, jadi selama 10 tahun penelitian terlihat bahwa di gambar 1 sebelah kiri yaitu merupakan jenis kecelakaan yang terjadi, yang terrecord ya, yang ada datanya. Dan memang mayoritas yang tertinggi adalah dengan kecelakaan minor ya, dengan angka severity index-nya kurang dari 3. Jadi kalau dari segi kerugiannya memang minor. Dari segi fatality ya, fatality-nya dan juga major injured itu adalah severity index-nya yang lebih dari 3. Itu trennya juga naik turun ya, untuk selama 10 tahun. Sedangkan dari segi usia ya, paling tinggi usianya adalah 16 sampai 30 tahun. Nah, ini adalah usia produktif. Sayang sekali ya. Kalau di usia produktif ini justru malah tingkat kecelakaannya tinggi gitu. Tapi ya memang kalau dilihat di grafiknya sangat signifikan perbedaannya dengan usia-usia yang lain. Dan kalau dari segi jenis kendaraan, masih yang tertinggi adalah pengguna sepeda motor. Jadi memang harus diwaspadai dari teman-teman yang sering menggunakan sepeda motor, karena memang dari segi keselamatannya sangat rentan terhadap kecelakaan. Nah, teman-teman, ini adalah coba dipetakan gitu dari beberapa penyebab kecelakaan ya. Jadi yang pertama itu yang biasanya paling sering terjadi adalah distracted driving. Apa itu? Jadi yang gangguan ketika kita mengemudi. Ya, sebaiknya memang ketika mengemudi itu tidak boleh memegang handphone, tidak boleh texting ya. Jadi ini adalah
gambarannya. Yang gambar yang pertama sudah dia texting, sudah dia telepon ya, dia juga eating gitu, drinking di sini. Sangat berbahaya. Jadi mengganggu fokus dan juga pertama mengganggu fokus dan yang kedua menyebabkan kelincahan dalam mengemudi juga berkurang. Ini ketika mengemudi juga chatting itu sangat berbahaya ya karena matanya jadi terpisah. Ya. No or application of makeup ya, apalagi lagi driving make upan, nah ini juga bahaya. Yang kedua adalah drunk driving ya, jadi banyak sekali kalau ini di luar negeri sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi yang mabuk, nah, seperti ini misalnya yang merah ini. Jadi seharusnya dia ada di sini, posisi dia berhenti, yang lain jalan dia malah nyelonong sendiri karena dia dalam keadaan mabuk. Nah yang ketiga, dan ini nggak kerasa biasanya orang-orang tuh seneng hobi banget dengan speeding, ngebut gitu. Jadi coba teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah grafik berdasarkan penelitian teman-teman. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 20 ya, 20 km per jam atau 20 miles per hour, sekitar 30-an. Jadi di sini ketika angkanya 20 itu tingkat fatality index-nya untuk ini yang merah adalah pedestrian ya. Untuk biru adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan di samping dan yang hitam adalah kecelakaan head on ya, jadi depan dengan depan. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini ketika seseorang mengemudi dengan kecepatan 50 km per jam dan itu menabrak seorang pedestrian atau cyclist, nah, itu kemungkinan fatality-nya adalah hampir mendekati 80%, yang artinya adalah 80% korban bisa menyebabkan kejadian yang fatal dan seterusnya. Jadi memang speeding itu adalah sangat berbahaya sekali terhadap keselamatan seseorang di jalan. Nah, yang keempat ini adalah masalah behavior ya, masalah attitude, perilaku orang. Gitu. Jadi misalnya orang itu nggak smooth dalam berkendara. Mungkin ini salah satunya juga pertama karena dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan yang kedua adalah rendahnya tingkat kedisiplinan pengemudi yang salah satunya diakibatkan karena mudahnya mendapatkan surat izin mengemudi bagi pengemudi yang mungkin dia belum lihai dalam mengemudikan kendaraan. Jadi misalnya dia jadi lebih terlalu agresif gitu ketika dia merubah lajur. Ini juga bahaya kan, harusnya tengok kanan kiri dulu gitu. Ya, terus ngebut lebih dari batas kecepatannya juga nggak boleh. Dan yang juga biasa terjadi adalah agresif on the road. Jadi buru-buru gitu, buru-buru menyelip ke sana kemari gitu, dan itu sangat berbahaya jika kita tidak melihat kondisi di sekitarnya. Yang keempat hujan, ya, hujan kondisi jalan menjadi licin. Dan yang keenam ini biasanya terjadi buat pengendara yang sedang terburu-buru. Ya, ini sering terjadi ya, running ketika lampu sinyalnya pada kondisi merah, ini sangat berbahaya sekali. Yang lain mengemudi ketika malam hari ini juga, jadi ini bisa mengakibatkan kecelakaan karena biasanya orang lengah karena sepi gitu, padahal di sana ada kendaraan yang lain, dan bisa jadi juga karena kondisi lelah ketika mengendara di malam hari dan yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan beberapa penyebab yang lain terjadinya kecelakaan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang terlibat dalam kecelakaan, teman-teman. Ya. Jadi kalau dipetakan di sini ada 4 faktor, dan ini terkait juga dengan komponen ya, komponen dari sistem lalu lintas. Ini sama persis. Ya.
Jadi yang pertama adalah driver, jelas ini ya teman-teman. Ya, kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang biasanya adalah overspeeding, ngebut, ya, rush driving, mengemudinya dengan kasar, melanggar lalu lintas, gagal dalam memahami lalu lintas, rambu, ketergantungan ini karena narkoba, ya, narkotika dan juga kondisi mabuk. Ini bahaya sekali. Dan yang kedua bisa jadi penyebabnya adalah karena kendaraannya itu sendiri ya. Jadi misalnya karena dia jarang diservis misalnya, sehingga menyebabkan remnya nggak pakem lagi. Gitu ya. Ada juga bannya yang sudah gundul, ya. Lampu yang tidak terang lagi, beban yang melebihi kapasitasnya, dan lain sebagainya. Dan penyebab yang lain teman-teman adalah di jalannya itu sendiri. Jadi seperti ini ya, biasanya jalan itu terkait dengan kerusakannya. Jadi jalan yang rusak, yang berlubang itu sangat berbahaya terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dan yang keempat adalah dari segi lingkungan teman-teman. Jadi apakah kondisi lingkungan dan cuaca ya, apakah berkabut, ya, apakah dengan salju, apakah sedang hujan lebat, nah, ini sangat kadang-kadang juga mempengaruhi terhadap terjadinya sebuah kecelakaan. Selanjutnya teman-teman, ini adalah beberapa tipe yang sering terjadi di dalam kecelakaan. Yang pertama adalah side swipe, ya. Ini adalah kecelakaan yang dari samping, ya. When the sides of the parallel cars bump and swipe each other. Ya, ini dia. Jadi seperti ini kira-kira contoh korbannya. Dan yang kedua adalah rear end, ya, jadi tabrakan dari belakang, ditabrak dari belakang ini biasanya. Ya, seperti ini kira-kira teman-teman lebih mudah membayangkan ya jika ada gambarnya. Lalu yang ketiga head on, seperti ini, jadi muka dengan muka. Ini sering terjadi juga. Dan biasanya ini yang sangat menjadikan suatu kecelakaan itu menjadi fatal. Yang keempat single car, jadi dia tabrakan tunggal. Misalnya kalau seperti di contoh gambar ini adalah dia nabrak tiang, nabrak pohon, gitu, dan lain sebagainya. Dia sendiri. Nah, tipe yang lain, tadi udah ada 4, ini yang lain, 3 yang lain, ya. Yang kelima yaitu vehicle rollover, seperti ini, rollover. Jadi biasanya itu adalah a car flips over into its side or roof. Jadi mengguling gitu. Biasanya memang karena ini faktor speeding. Sampai demikian terjungkilnya gitu ya, terjungkalnya. Nah, yang ke-6 ini multi vehicle, jadi ada beberapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Biasanya terjadi di highway jalan raya, yang dimana di situ terdapat banyak kendaraan. Yang terakhir ini adalah side impact, ini kayak gini, side impact. Ya. Ini disebut juga dengan T-bone. Jadi yang ini muka, ya, yang ini samping. Jadi bentuknya kayak T gitu, huruf T, sehingga disebut sebagai kecelakaan model T. Nah, kalau dari segi tadi kita sudah memaparkan datanya ya. Nah, ini adalah dari segi penyebab, faktor penyebab yang mengakibatkan kecelakaan. Di Indonesia memang kalau dari segi kecelakaannya, kapan terjadinya kecelakaan, ya, ini mayoritas terjadi pada justru malah di sore hari yang paling sering terjadi kecelakaan. Mungkin ya memang jam-jamnya lengah ya di sini ya, sudah saatnya untuk istirahat. Sedangkan ya penyebab dari kecelakaan memang hampir 90% adalah karena driver, pengemudi sendiri. Dan ini macam-macam tadi ya yang sudah kita bahas.
macam-macam penyebabnya dari driver sendiri itu apa yang paling besar. Dan memang yang paling tinggi adalah careless driving, ya, dia tidak tertib, ya, dan juga unruly behavior, jadi dia tidak mematuhi terhadap rambu dan peraturan yang ada di jalan. Baik, selanjutnya teman-teman, ini kita akan membahas bagaimana program yang tepat, ya, untuk meningkatkan angka keselamatan. Kalau dilihat dari flowchart ini, ya, dimulai dari bagaimana mengoleksi, mendata, ya, dan merekapnya. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi yang berbahaya. Yang ketiga, kita melakukan studi teknik. Yang keempat dan selanjutnya adalah bagaimana kita membangun dan menerapkan dari rencana-rencana peningkatan keselamatan di. Baik, mulai dari yang pertama, teman-teman, itu adalah bagaimana kita melakukan pendataan dan juga rekap terhadap data yang ada. Nah, ini data itu sangat penting sekali, dan di Indonesia memang kurang terpusat, ya, kadang-kadang, dan juga kurang terrecord dengan baik karena mungkin dari segi petugasnya dan juga dari mungkin instrumennya yang memang banyak sekali yang perlu diisi, dan itu memang memerlukan investigasi yang detail. Jadi terkait dengan kecelakaan, cuaca, bagaimana perilaku pengemudi, ya, di sini harus ada data deskriptif, ya, untuk kondisi kecelakaannya dan juga lokasi. Nah, ini kan agak susah, ya, jadi memang harus detail, ya, bagaimana diagram konfliknya, diagram kecelakaannya, kondisinya bagaimana, mappingnya. Ini akan lebih tepat lagi kalau menggunakan data dari. Nah, untuk mengoleksi tadi, setelah dikoleksi datanya, kita juga perlu melakukan analisis dan rekap, ya. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan kategorinya berdasarkan dari tipe kecelakaan, kendaraannya, dan juga orang yang terlibat di dalamnya. Itu juga perlu dianalisis dari secara deskriptif, ya, untuk mengidentifikasi dari tipe kecelakaannya, tipe severity-nya, ya, dan juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi dari kecelakaan. Jadi kira-kira nanti datanya ini dari luar negeri, teman-teman. Jadi sebaiknya memang seperti ini, ya. Jadi terlihat nih harinya kapan sih kejadiannya, terus hari apa nih yang paling banyak tuh hari apa. Dari yang tertampilkan di sini memang Sunday dan Saturday, ya. Terus severity-nya gimana, tipenya seperti apa, apakah rear end, right turn, roadnya di kondisinya gimana, light conditionnya gimana, alkoholnya juga selalu dicek ketika terjadi kecelakaan. Dan nanti kelihatan graf di dalam bentuk pie chart seperti ini, ya. Ini instrumennya. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sama seperti ini, ya, mirip-mirip formulirnya, ya, sangat detail sekali. Jadi memang harus membutuhkan investigasi mendetail. Nah, data yang lain juga yang perlu dikoleksi adalah tentang ini, teman-teman. Jadi diagram kecelakaan. Jadi ini kan detail banget, ya, kejadiannya. Jadi misalnya terjadinya kecelakaan tuh di mana gitu, misalnya di sini, di map, diplottingkan. Ini adalah sebenarnya, ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah jenis konflik, ya, masih ingat, ya, konflik. Ini ada multiple konflik, ini ada memisah, ya, di sini memisah berarti dia pemisah, konflik memisah, ini ada konflik menyatu gitu. Nah, ini detail sekali. Jadi tipe kendaraannya seperti apa, movementnya bagaimana gitu. Nah, severity-nya seperti apa. Nah, kalau fatal dia bentuknya begini, nggak ada yang fatal. Kalau kecelakaan ada yang terluka seperti apa gitu. Jadi memang seharusnya datanya selengkap ini gitu. Ini diadop dari Transportation Engineering Studies di ITE Inggris.
Nah, oke, teman-teman, selanjutnya ini adalah manajemen keselamatan yang memang seharusnya dilakukan gitu ya. Mulai dari investigasi dan juga beberapa construction program dan project yang harus kita buat ya, dan mengidentifikasi apa sih kebutuhannya gitu ketika kita merencanakan, mendesain, melakukan konstruksi dan ketika menjalankan lalu lintas. Dan ini yang penting adalah kita harus maintain ya, harus merawat. Dan kalau bisa lebih baik mengupgrade. Jadi ada keselamatan, peralatan keselamatan yang ada itu kita upgrade dan kita rawat. Ini di Indonesia, teman-teman, sebenarnya memang sudah ada dari pemerintah beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan ya. Dari mulai ini Motorcycle Helmet Indonesia Nasional. Jadi SNI, helm SNI itu seperti apa nih, launching ini tahun 2007. Bahkan juga ada helmet for kids. Di dalam kurikulum juga sudah disebutkan ini untuk kelas berapa ini ya, elementary. Jadi udah SD udah ada sesungguhnya. Ada juga ZOS ya, zona selamat sekolah, ini juga sudah sering kamu kalau melihat di depan sekolahan biasanya ada zebra cross dan tulisan zona selamat sekolah ini. Fungsinya adalah untuk supaya pengemudi aware bahwa di sana akan terjadi mobilitas dari sivitas akademi sekolahan di sana. Dan juga ada juga dalam peraturan sudah diletakkan di sana tentang bagaimana sih sabuk, kewajiban mengenakan sabuk pengaman ketika mengemudi. Nah, lagi-lagi di Indonesia sebenarnya sudah ada highway safety manajemennya ya. Dalam bentuk apa? Ini ada juga lajur khusus sepeda, lajur khusus pedestrian, motorcycle ya. Ada speed limit yang sudah diterapkan juga. Nah, ada juga inspeksi ini untuk jalan, inspeksi untuk kendaraan bermuatan ya. Dan yang penting ini di Kementerian juga di Perhubungan ini sebagai koordinator untuk pilar peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan dan jalan. Jadi memang sudah sebenarnya pemerintah sudah mengakomodasi untuk peningkatan keselamatan yang ada. Jadi ini mungkin bisa dibaca sendiri teman-teman, ada beberapa pilar yang tadi sudah disebutkan di depan ya, yang dari mulai manajemennya yang melibatkan beberapa faktor, instansi kepolisian, lalu Bappenas, lalu Ministry of Transportation, Kementerian Perhubungan, untuk jalan yang lebih selamat ini lebih ke Kementerian PU sebagai penanggung jawabnya. Dan untuk kendaraan yang lebih selamat, ini bagaimana kita menerapkan standar-standar ya untuk diterapkan, dipatuhi oleh pengemudi, terutama batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh kendaraan tersebut terkait dengan load, beban, dan juga. Nah, untuk pilar yang keempat itu pengemudi juga sudah diterapkan oleh pemerintah sesungguhnya, yang merupakan tugas utama di sini adalah kepolisian sebagai tulang punggungnya ya, mulai dari bagaimana SIM itu dikeluarkan dan juga tes-tes yang harus dilakukan supaya menyatakan bahwa seorang driver itu layak untuk mengemudi di. Yang terakhir ini juga ada post crash response sesungguhnya ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kondisi keselamatan lalu lintas itu berdasarkan dari data-data hasilnya. Ya, jadi mana kita merespon terhadap kecelakaan. Jadi mana kita merawat. Jadi bagaimana sih respon kita terhadap kecelakaan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu gimana? Jadi bagaimana caranya kita mengurangi. Di sini adalah gimana caranya untuk mengurangi fatality. Jadi ini adalah tugas dari Kementerian Kesehatan dan juga tenaga medis setempat mengurangi severity ya, tingkat ke
fatalitasnya. Sehingga jangan sampai misalnya kecelakaan ya gimana caranya cepat ditangani sehingga tidak terjadi kematian atau mungkin kerugian yang lebih. Nah, ini tadi di Indonesia, teman-teman, ini saya coba paparkan untuk apa yang terjadi di beberapa negara lain, ya, terutama di Eropa ya. Kalau teman-teman ingat tadi trennya, hanya di Eropa yang trennya turun. Gitu. Kalau di Amerika juga naik turun, gitu. Hampir sama dengan di Indonesia. Jadi kalau di Eropa, mereka bilang bahwa memanajemen kecepatan adalah prioritas yang utama. Jadi teman-teman lihat di sini, ya. Mereka bikin poster-poster seperti ini ya. Kalau kamu mengemudi dengan 20 miles per hour, jadi kira-kira 30 km per jam, maka ada 1 pedestrian yang meninggal dari 10 pedestrian. Gitu. Kalau kamu mengemudi dengan 30 miles per hour dan hit menabrak pedestrian, ya maka setengahnya dari 10 itu pasti meninggal. Dan seterusnya. Nah, sedangkan ini adalah bagaimana kita mendesain suatu jalan. Jadi kalau field of vision of 15 mile per hour, jadi rendah, ini akan bisa melindungi lebih luas gitu ya, lebih luas ke sana. Jangkauannya segini. Tapi kalau kamu mengemudi atau jalan dengan speed rencana 30 sampai 40 miles per hour, maka yang bisa kamu lindungi hanya sebatas ini, gitu. Lebih kecil, lebih sempit. Gitu. Ya. Ini juga, jadi bagaimana kita mendesain suatu jalan, ini memang kasus khusus terjadi jika memang jalannya lebar banget gitu ya. Jadi udah ada lajur bisnya, ada zebra crossnya, ada marka yang jelas ya. Siapa sih yang berhak ada di sini gitu. Jadi harus nggak boleh ada di sini kendaraan di sini itu nggak boleh. Jadi memang harus tertib sesuai dengan lajurnya. Ada juga di sini ketika nyebrang ada median di tengah-tengah sehingga memberikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi pada pedestrian. Dan ini ya ada tempat parkir di sini dan juga batas sehingga memberikan lajur yang jelas bahwa ini adalah hak untuk cyclist. Yang lain ini adalah tentang ini ya. Jadi bagaimana mereka membangun itu dengan Vision Zero 2.0. Jadi bagaimana terkait dengan teknologi. Ya. Jadi ada juga investasi teknik, pendidikan dan juga enforcement. Jadi enforcement itu bagaimana penerapan penegakan hukumnya terjadi jika ada pelanggaran terhadap perilaku lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ini mungkin bisa dibaca sendiri teman-teman mana yang lebih efektif ya, BCR-nya lebih baik. Ini saya tampilkan juga beberapa iklan yang agak dramatis gitu ya. Jadi yang seperti yang di sebelah kanan, helmet is costly but brain is priceless. Jadi kadang-kadang orang itu nggak ngerasa beli helm itu mahal banget gitu. Padahal helm itu melindungi otak. Jadi kalau kamu beli helm ngerasa mahal banget, nah berarti kamu nggak menghargai otak yang ada di dalam kepala kamu gitu. Jadi tidak berharga sehingga jadinya kayak gini nih gambarnya. Ya. Nah, terus ini ada lagi juga, you are 23 times more likely to get into a car accident while driving and texting. Jadi kalau lagi texting ya, ketika driving itu kamu punya kesempatan 23 kali terjadi menyebabkan kecelakaan. Mau? Mau dong ya. Nah ini juga bahaya, ini juga bagus nih, kayak mirip iklan rokok ya. Jadi kalau kamu melanggar lampu lalu lintas itu mungkin bisa menjadi hal yang terakhir yang bisa kamu lakukan. Karena apa? Di situ kamu kecelakaan dan meninggal gitu maksudnya. Jadi jangan running at the red light. Juga make your speed more pedestrian ya, sehingga ramah terhadap pejalan kaki dan juga ini buckle up karena keluargamu itu membutuhkanmu
Ini juga kecepatan speed lebih dari 160, berarti ini pasti berdarah. Maksudnya adalah pasti terjadi kecelakaan. Yang lain, it's yellow, it's ugly, it doesn't match anything, but it can save lives. Jadi maksudnya kalau kamu lagi di mogok di jalan, itu jangan lupa pakai rompi yang warnanya kuning yang jelek ini loh, gitu, karena itu bisa menyelamatkan nyawa kamu. Juga smashing into this bus would be as crazy as not wearing a seat belt. Jadi emang harus pakai sabuk pengaman ketika kita di dalam mobil, karena nanti rasanya kalau kecelakaan tapi kamu nggak pakai sabuk itu kayak smashing into this bus, jadi kayak nabrak si bis ini gitu rasanya. Nah ini juga driver license isn't a gun license. Jadi bukan artinya kamu itu bisa bunuh orang gitu, kayak kamu nembakin orang karena kamu punya SIM gitu. Jadi jangan sampai menyebabkan dengan adanya SIM kamu bisa menyebabkan orang lain terenggut nyawanya gara-gara ditabrak. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Saya harap ini juga bisa menjadi salah satu kampanye terhadap keselamatan dalam mengemudi. Terima kasih dan be careful ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.